Reski Ika ya, ingin memberikan kesaksiannya juga untuk memberi kekuatan untuk kita semua. Ya, di saat kita sedang mengalami keputusasaan, tidak ada jalan keluar, tetapi bersama Tuhan Yesus selalu ada jalan. Ya, Shalom Ibu Reski Ika. Shalom Pastor. Ya, apa kabar Ibu? Ya, mungkin Ibu Reski akan menyaksikan ya bagaimana awal mulanya. Ya, Ibu ini mengalami satu sakit yang luar biasa dan sampai terakhir Tuhan bebaskan dari kanker sarkoma. Ya, itu ya Bu ya. Silakan Ibu Reski. Baik, cerita sedikit. Saya bukan sakit yang jadi kata dokter selama kurang lebih hampir divonis kanker ganas, yaitu kanker sarkoma yang menyerang bagi awalnya itu saya tiba-tiba mengalami paha ikat. Terus 1 minggu kemudian pahanya itu makin membesar. Terus jalan agak sudah mulai sulit. Dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu, kemudian dirujuk ke Makassar untuk mendapati pengobatan lebih lanjut lagi. Kemudian saya dirujuk ke Makassar, saya menjalani pengobatan sampai untuk mengetahui penyakit saya apa. Kemudian saya di MRI, saya di CT scan, saya di foto kakinya semuanya. Kemudian dokter menyarankan untuk rawat inap. Tapi hasilnya itu tidak ada mengatakan kanker. Hanya pada saat itu dokter mendiagnosa kanker sarkoma. Terus kurang lebih 1,5 bulan saya dirawat di rumah sakit besar di Makassar. Saya dirawat, sempat dalam perawatan itu saya kena COVID. Kemudian dokter memberitahu saya tentang penyakit saya, yang tentang kanker ganas itu. Pada saat itu saya sudah mulai putus asa, sudah mulai kayak serasa itu kayak sudah tidak ada gunanya lagi. Terus karena setiap dokter masuk semua kayak kasihan sama saya di umur saya yang masih muda sudah terkena kanker gitu. Ini kan kanker yang jarang maksudnya langka begitu, dia kanker otot. Terus sudah banyak, pokoknya bagaimana pada saat itu saya sudah mulai putus asa, sudah apa. Terus tapi belum dilakukan tindakan sama sekali karena kebetulan rumah sakit itu kan rumah sakit besar. Jadi butuh waktu lama untuk bisa menjalani proses-prosesnya lagi. Terus tepatnya itu di bulan 10 kakak saya kebetulan menyarankan saya untuk mengikuti kayak bergabung di YEFTA ini. Awalnya itu saya sekedar kayak cuma dengar khotbah, cuma apa begitu. Pokoknya cuma mendengarkan saja tapi tidak tersimpan, tidak terapa di dalaman saya. Cuma sekedar lewat saja. Pada saat itu saya dilakukan tindakan yang namanya biopsi untuk mengetahui apakah sel kanker saya ini bagaimana, ganas atau bagaimana. Kemudian
dilakukan tindakan itu. Terus eh, apa? Setelah dilakukan tindakan itu 3 hari, saya diperbolehkan untuk pulang. Setelah 1,5 bulan saya dirawat, saya diperbolehkan pulang dokter sambil menunggu hasilnya. Tapi selama ini kan kakinya ini tidak bisa apa-apa sama sekali, kakinya bengkak, jadi posisi kaki itu cuma lurus saja, lurus begitu sambil tidur telentang kayak apa? Kayak orang lumpuh begitu. Cuma kaki kiri, kaki kanan beraktivitas bagaimana? Bisa digerakkan, tapi kaki kiri tidak bisa sama sekali. Terus 1 minggu kemudian setelah saya pulang, tapi saya pulang ke rumah itu bukan pulang dengan keadaan sehat. Alat-alat terpasang semua di belakang saya, selang yang masuk ke tulang belakang saya terpasang, saya bawa pulang sampai ke rumah karena kesakitan hebat yang saya rasakan pada kaki saya itu. Terus kemudian itu 1 minggu kemudian setelah saya pulang, hasilnya keluar. Hasilnya mengatakan di situ tidak ada tidak ada ditemukan sel-sel kanker atau tumor. Tapi mujizat itu terjadi, Tuhan berikan mujizat itu ketika saya pulang dengan keadaan kaki bengkak, kaki masih bengkak. Terus saya pulang ke rumah, sempat dengar khotbahnya pastor tentang doa yang dijamah Tuhan. Ada seorang yang rajin beribadah apa-apa, tapi selama 15 tahun doanya tidak dijawab-jawab Tuhan, sementara ada seorang yang tidak kenal Tuhan, baru sehari dia sehari itu dia kena sakit, tapi karena dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh percaya mau ikut Tuhan, akhirnya penyakitnya disembuhkan. Di situ saya simpan baik-baik di situ. Terus kemudian paginya itu setelah ibadah subuh, tiba-tiba saya mau buang air besar, buang air kecil saya lakukan di tempat tidur semua. Jadi pas saya selesai buang air kecil, tiba-tiba kenapa kaki saya tiba-tiba kayak merasa ringan, itu kayak kempes tiba-tiba bagian bawah. Sementara ini paha ini sudah kayak bengkak begitu, bengkak terus kayak serasa kayak mau meledak, saya rasa punya kaki karena sudah mengkilat. Kemudian saya sempat bertanya sama kakak, saya bilang, kenapa kakinya tiba-tiba kayak ringan di bawah? Terus kakak perhatikan, tiba-tiba mengempes, dia punya paha bawah mengempes. Terus kakak bilang, coba lihat di spray gitu, sempat ada cairan keluar atau apa. Kemudian diperiksa, ternyata spraynya itu enggak basah, terus bekas yang di biopsi kemarin yang sempat diperban, enggak ada sama sekali cairannya. Di situ mujizat yang pertama Tuhan lakukan buat saya. Terus kemudian dokter menyarankan saya lagi kembali untuk untuk melakukan tindakan biopsi kedua, karena dokter kurang yakin, dia tidak percaya kalau hasilnya cuma begitu, karena hasil pemeriksaan itu dengan observasi dokter selama ini, dia memang menegaskan, bilang saya itu kena kanker ganas. Bahkan sampai sempat cerita sama kakak saya, kan yang selama ini yang antar kakak saya, sempat cerita ke kakak saya kalau memang hasilnya nanti ganas atau bagaimana, saya diamputasi. Jadi amputasinya itu dari paha, jadi satu kaki itu akan diamputasi nanti. Terus kemudian saya disarankan untuk biopsi kedua, kemudian untuk sekaligus bedah kakinya lagi untuk mau dilihat diambil jaringannya lagi yang baru, daging lagi untuk diperiksa kembali.
Tapi bukan rumah sakit yang itu, rumah sakit lain pindah lagi. Jadi saya dioperasi itu sekitar bulan 11. Bulan 11 saya dioperasi. eh, Bulan 11 itu saya dioperasi, kemudian saya disuruh pas masuk eh, apa masuk di ruang operasi, eh, kakak saya sempat doa puasa begitu apa-apa. Jadi di dalam ruang kan ini dokter masih mencari benjolan itu. Dia itu berargumen kalau saya ini kanker ganas, kanker ganas. Jadi dia itu berusaha namanya memburu-buru terus namanya itu penyakit saya. Kemudian pas di meja operasi, saya kan cuma dibius tengah saja, enggak dibius sepenuhnya. Jadi semua tindakan dokter lakukan saya lihat. Terus kemudian dokter lakukan operasi, dia sempat saya dengar suara, dia cuma bilang, benjolan yang selama ini di kaki mana? Tidak ada. Nah, sementara itu hasil foto, hasil USG, hasil apa, memang ada terdapat benjolan sekitar 3 cm. Terus pokoknya dokter lama sampai pembedahan itu 4 jari dokter ini masuk di paha saya untuk mencari di obok-obok paha saya dicari itu benjolan. Terus setelah operasi 4 hari kemudian 1 minggu kemudian saya diperbolehkan pulang rawat jalan, tapi seperti tadi lagi pulang bilang bukan keadaan sehat lagi, pulang dengan keadaan selang di kaki dipasang sekitar segini besarnya itu selang dipasang untuk kasih keluar cairan-cairan. Terus sempat sebelum waktu sementara saya habis operasi sempat dokter bilang sama saya, kita sudah lakukan tindakan operasi tapi benjolan itu tidak ada dan berdoa saja semoga hasil biopsinya nanti normal, tidak ada apa-apa. Terus saya sempat bilang sama dokter, saya bilang, dok, saya yakin, saya percaya kalau hasilnya nanti sama dengan hasil pertama. Dan itu semua yang tentang benjolan itu, Tuhan sudah hilangkan semuanya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi beliau. Terus saya bilang begitu sama dokter, kebetulan dokternya Nasrani juga. Dia sempat acungkan jempol begitu, tapi dalam ilmu kedokteran dia masih tidak percaya kalau benjolan itu apa-apa. Jadi dia tunggu hasil biopsi kedua. Terus itu yang mujizat Tuhan lakukan lagi kepada saya. Terus kemudian saya pulang ke rumah sempat pastor video call sama saya menanyakan kondisi saya. Pada saat itu memang saya kesakitan karena selang itu yang masuk di paha tiap digerakkan dia tertarik karena dia terikat oleh daging. Jadi posisinya lagi itu saya lagi cari atur bagaimana. Pada saat itu saya belum bisa jalan, belum apa. Kemudian sempat video call sama Pastor Jonas. Terus Pastor doakan saya. Setelah 10 menit Pastor doa, saya coba-coba jalan, coba-coba berdiri, apa-apa begitu. Tiba-tiba puji Tuhan, saya sudah bisa jalan. Walaupun jalan cuma 1 langkah tanpa dipegang sama siapapun, tanpa apa, jalan 1 langkah begitu. Saya begitu puji Tuhan, saya di situ lagi, saya sempat menangis, saya sempat ternyata kuasa doa itu lebih mujarab dari apa-apa semuanya. Terus setelah itu 2 minggu 10 hari kemudian saya pergi lagi ambil hasilnya, hasil kedua. Dan hasil kedua itu menyatakan kalau di situ peradangan tapi tidak ada apa-apa. Dia cuma meradang, tapi tidak ada bilang tumor, kankernya apa.
Kemudian hasil itu saya bawa ke dokter kembali, sampai saya masuk di ruangan dokter, dokter heran. Dokter heran dengan kondisi saya sudah bisa jalan, hasilnya sudah tidak ada apa-apa. Sampai dokter heran sampai sekarang dokter masih heran. Sampai sempat saya bertanya, "Dok, kan kebetulan kakinya yang dikeluarkan itu cairan banyak dengan nanah." Sampai saya tanya dokter, "Dok, kira-kira nanahnya itu dari mana?" Ini dokter spesialis, dokter apa, sampai prof lagi. Saya bertanya begitu, dia cuma bilang apa? Saya saja tidak tahu dari mana hasilnya, dari mana apa, sampai hasilnya tidak ada apa-apa. Sementara kalau dilihat kondisi pasien, memang sudah mengarah ke kanker. Tapi dokter saja pada saat itu heran sampai apa. Kemudian setelah kontrol 3 kali, kemudian saya diperbolehkan pulang ke Kolaka kembali. Terus tapi dokter lagi menyarankan untuk MRI ulang lagi untuk bulan 2 karena dia belum yakin kalau itu bukan kanker. Jadi apa ya? Saya rasakan betul-betul memang mujizat itu ada terjadi betul pada diri saya. Jadi bagi teman-teman yang ada di YEFTA, adapun apa penyakit-penyakitnya, jangan putus asa sama sekali. Saya saja yang sudah didiagnosa kanker ganas, bahkan kakinya mau diamputasi, sampai saya sudah dipersiapkan kemo, itu semua terlewati semuanya. Luar biasa Tuhan. Ya, bahkan Bu Reski ini lumpuh ya Bu ya, 2 bulan Iya, kalau nggak salah. Pastor. Saya 2 bulan lebih saya lumpuh, Pastor. Dan tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Nggak bisa, Pastor. Saya sebelum sakit itu berat badan saya sekitar 59. Terus dalam 2 bulan setengah itu berat badan saya 40 kilo, Pastor. Wow. Inilah ya, mujizat Tuhan luar biasa. Di rumah sakit itu, iya Pastor. Sampai dokter saya yang tangani saya 5 dokter, spesialis semua Pastor. Termasuk ada profnya ya, profesor. Iya, ada profnya, iya, yang tumor, bedah tumornya. Ya luar biasa ya. Kalau dipikir secara kedokteran atau akal manusia itu nggak mungkin. Iya, Pastor. Tapi itulah yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus itu sangat mungkin. Amin. Ya. Amin. Dan saya kaget melihat, saya kaget melihat perubahan Ibu Reski ini. Saya kaget. Iya, Ya, Pastor. saya ngerti soalnya dari awal itu seperti apa, ngerti saya. Iya. Sampai yang pertama kali Pastor doakan, yang waktu pertama kali saya bergabung di YEFTA, awalnya kan saya cuma menyaksikan begitu saja, Pastor. Tapi kebetulan kakak WA, maksudnya minta tolong didoakan Pastor. Jadi pada saat itu saya minta tolong didoakan, kan saya sempat bertanya sama Pastor, "Dok, Pastor, ini sakit saya medis atau bukan?" Terus Pastor menjawab itu sakit medis. Jadi di situ kan selama ini sudah banyak pastor yang tanya begitu toh, keluarga-keluarga bilang, ini dikasih kena begini, dikasih ilmu hitam apa. Sempat berpikir begitu, Pastor. Sudah kadang teman menyarankan pergi di sini, tapi karena orang tua, pokoknya saudara-saudara
ya kamu jangan kayak begitu, percaya sama Tuhan. Tidak ada itu namanya bilang orang pintar, orang apa begitu, pastor. Jadi pada saat didoakan sama pastor, bilangnya saya medis. Akhirnya saya tanya ke kakak, katanya saya sakit medis. Jadi sakit saya medis. Jadi pada saat itu saya memang berusaha untuk berobat begitu, pastor. Ya memang saya waktu itu melihatnya memang ini murni sakit medis, bukan Iya, karena pastor. kuasa gelap. Ya. Ya inilah saya juga merasakan itu, apa yang nggak bisa kita lakukan itu Tuhan sanggup lakukan. Apa yang tidak bisa orang lain atau manusia lakukan, Tuhan Yesus sanggup lakukan. Ya, makanya saudara jangan pernah putus asa. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun masalah yang saudara alami, percaya Dia Allah pembuat mujizat. Ya, Tuhan mau supaya kita itu percaya, punya sikap hati yang benar. Bu Reski ini juga waktu itu putus asa sekali, sudah nggak ada harapan. Iya, pastor. Sampai sempat ngomong ke suami, mungkin pada saat itu kondisi sudah kayak bagaimana, pastor. Sempat bicara sama suami, kan kebetulan kadang jarak antara Kolaka Makassar kan agak lumayan jauh, pastor. Jadi kadang suami kan kebetulan kerja juga, jadi tiap 1 minggu suami datang. Jadi kadang saya berpikir tuh hari sempat ngomong sama suami, bilangnya kalau memang ada perempuan yang lain gitu, maksudnya ada perempuan yang karena saya menganggap diri saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, pastor. Saya sempat ngomong kalau memang mau karena saya juga merasa bersalah kalau memang bagaimana, maksudnya sakit begini, tapi karena dukungan suami juga akhirnya saya bisa kuat jalani semuanya, pastor. Ya, luar biasa ya, kerjaan Tuhan. Makanya saudara, saya nggak pernah takut. Ya, apapun yang terjadi itu nggak pernah takut. Ya, karena saya yakin percaya Tuhan itu selalu ada, dan tepat waktunya untuk menolong kita. Ya, yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan sekarang Bu Reski bisa berjalan ini normal ya? Iya, pastor, sudah bisa naik tangga. Walaupun itu masih pegangan, pastor. Luar biasa ya.